5 menit pertama akan menentukan nasib Anda dalam presentasi berikutnya. Kalau 5 menit pertama tidak menarik, maka Anda biasanya akan kehilangan kendali untuk menarik perhatian audiens Anda. Jadi opener ini penting banget. Setiap presentasi apapun yang Anda lakukan isinya 3 besar ini. Pertama, introduction. Yang kedua, body presentasi Anda. Dan yang ketiga, penutup. Introduction. Opener ini penting Anda kuasai, karena justru pada saat Anda presentasi 5 menit pertama akan menentukan nasib Anda dalam presentasi berikutnya. Kalau 5 menit pertama tidak menarik, maka Anda biasanya akan kehilangan kendali untuk menarik perhatian audiens Anda. Jadi opener ini penting banget. Bahkan sekarang teorinya sudah maju lagi. Bagaimana dalam waktu kurang dari 1 menit audiens Anda bisa terpaku kepada Anda. Kurang dari 1 menit. Bahkan lebih hebat lagi, orang sudah mulai memikirkan bagaimana caranya dalam waktu kurang dari 30 detik audiens Anda sudah tertarik dengan Anda. Kenapa? Opener ini, introduction ini akan menentukan presentasi Anda pada saat berikutnya. Kalau openernya gagal, introductionnya gagal, Anda akan berat membawa ke tahap berikutnya. Saya akan mengajak Anda soal teknik openernya. Ini yang penting. Pada saat introduction, Anda boleh juga menyampaikan perkenalan diri Anda. Kenapa? Takutnya audiens belum kenal Anda. Ya kan? Jangan sampai ketika presentasi audiens tanya, sok banget tuh orang, sombong banget. Jangan sampai begitu. Kecuali audiens Anda adalah orang yang sudah familiar dengan Anda, dan Anda pun familiar dengan audiens, mungkin perkenalan diri tidak terlalu penting. Inilah teknik opener yang ingin saya sampaikan. Teknik opener ini banyak sekali, teman-teman. Nanti kalau Anda sudah belajar public speaking dengan jauh lebih dalam, ini teknik opener banyak sekali. Saya ingin sampaikan, opener itu namanya teknik pembukaan. Pada saat Anda tampil pertama kali, di 5 menit pertama, apa yang harus Anda lakukan? Anda melakukan opener pembukaan. Teknik pembukaan antara lain ini. Teknik yang pertama, powerful question. Jadi Anda mengajukan pertanyaan kepada siapa? Kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu, siang ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Pada hari ini kita akan bicara satu topik yang penting dan menarik, yaitu soal public speaking. Ketika itu Anda sudah mulai tanya kepada audiens, siapa di sini yang sungguh-sungguh ingin jadi public speaker profesional? Tadi saya lakukan itu enggak? Anda mengajukan satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu harus penuh energi. Dan pertanyaan itu harus menyangkut audiens Anda. Paham? Itu namanya pertanyaannya powerful question. Sehingga pertanyaan itu pun langsung menusuk kepada dirinya, kepada audiens Anda. Siapa yang ingin jadi public speaker profesional? Anda merasa ditanya nggak? Merasa. Jadi powerful question adalah Anda mengajukan pertanyaan di tahap awal sebagai teknik pembukaan. Yang kedua, demonstration atau visual impact. Kalau demonstrasi, berarti audiens Anda melihat. Setuju? Ada visual, matanya bisa melihat. Cari demonstrasi yang itu menarik perhatian audiens Anda. Syukur kalau dia membuat penasaran dengan apa yang Anda lakukan. Kalau demonstrasi biasa ada gerakan. Ada gerakan tertentu yang Anda lakukan, dan itu bisa menarik minat orang. Yang ketiga, fakta mengejutkan. Pada saat opener Anda buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali siang ini kita bisa ketemu bersama di tempat ini. Teman-teman yang saya hormati, tahukah Anda bahwa menurut salah satu riset di Amerika dinyatakan bahwa salah satu dari 5 faktor kesuksesan terpenting nomor 1 ternyata kejujuran. Mengejutkan nggak? Paham sampai sini? Jadi Anda menyampaikan sesuatu fakta yang mengejutkan audiens Anda. Jangan fakta yang tidak mengejutkan, fakta biasa. Kalau fakta biasa audiens apa? Tapi kalau mengejutkan itu audiens langsung terkesima kepada Anda. Setuju nggak? Selama ini orang kan mikir yang membuat kesuksesan 5 besar pertama apa? IPK, sekolah favorit, betul? Apalagi? Orang dalam. Ada juga orang dalam. Teman-teman sekalian, menurut riset salah satu profesor di Amerika namanya bla 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 bla, ternyata salah satu faktor terpenting kesuksesan dari 5 faktor nomor 1-nya adalah kejujuran. Kaget gak orang? Gimana caranya itu kok orang jujur bisa sukses? Dari situ saja ketika Anda menyampaikan fakta yang mengejutkan, audiens sudah mulai bertanya, betul nggak? Dalam pikirannya kan, loh kok bisa begitu? Emang kayak apa kejujuran bisa membuat orang sukses? Di situ Anda sudah bisa mempengaruhi pikiran audiens. Yang berikutnya apa? Audiens partisi. Jadi di tahap awal Anda sudah ngajak audiens Anda terlibat. Anda ingat tadi pertama kali yang saya lakukan? Saya ngajak Anda terlibat nggak? Ngajak nggak? Dengan pertanyaan apa? Siapa yang pernah ikut public speaking? Bertanya tapi dengan maksud melibatkan audiens. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah di tahap awal Anda sudah meminta perhatian audiens untuk terlibat. Dan itu menarik buat audiens. Kenapa menarik? Karena dia merasa audiens dihargai dan dihormati. Dan dia diberi kesempatan sebagaimana Anda di depan berbicara dengan pertanyaan yang disampaikan. Story. Ada tahu story apa? Cerita. Buat beberapa public speaker, bercerita adalah teknik yang paling menyenangkan. Karena prinsipnya anak kecil sampai orang tua senang dengan cerita. Pada saat Anda tampil sebagai public speaker, Anda mulailah mengoleksi perbendaharaan cerita yang menarik dan berkesan. Setuju? Untuk apa? Bekal Anda saat tampil di depan publik. Nah, kalau Anda sudah tahu teknik opener ini, terserah Anda. Anda boleh pilih teknik yang pertama, teknik kedua, teknik ketiga, bahkan teknik yang story. Maksud opener ini apa? Kuncinya adalah 5 menit pertama Anda harus bisa mengambil perhatian audiens Anda.